kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara ini tahun baru 1 Malam 1442. Yang saya hormati para ulama, sesepuh, sesepuh, bapak ketua RT, para bapak-bapak, ibu-ibu, warga petugas yang kami banggakan. Izinkan kami sebagai pembawa acara akan membacakan sejumlah acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan ketua RT, yang ketiga tausiah, empat doa bersama, kelima potong kembang, yang enam ramah tamu, yang terakhir adalah penutupan. Untuk membuka acara pada malam hari ini agar berjalan lancar dan tanpa kurang suatu apapun, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ketua RT kepada Bapak Sumboro, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Matosofi, yang saya hormati Bapak, Ibu, sesepuh dan penutup warga RT 01 yang saya hormati mas-mas dan adik-adik yang saya cintai dan yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka menjelang malam 1 Muharram. Ini yang pada malam hari ini berkesempatan di halaman rumah Bapak Haji Ibu Proyogo. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mungkin ada hal yang berbeda. Biasanya di tempat yang halus nyaman, ini tempatnya mohon maaf kalau ketidaknyamanan Bapak Ibu semuanya. Kami bagi yang kurang nyaman bisa duduk di kursi yang sudah disediakan. Jadi sebenarnya ini saya ada faktor cukup besar untuk menempati di sini karena kemarin sifatnya spontanitas. Alhamdulillah ya mas seadanya seperti ini, dan alhamdulillah cuaca juga cerah. Yang biasanya hujan itu repot, ini sudah waktunya kemarau, ini alhamdulillah terang. Mudah-mudahan berjalan lancar sampai hari nanti. Mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan mas-mas yang telah membantu berjalannya acara ini sehingga acara ini bisa terlaksana. Karena apapun kemarin dengan persiapannya, baik yang di lapangan di sini sampai yang bagian dapur, kayaknya repot banget kemarin saya tidak melihatnya. Terima kasih. Jadi mungkin antara bapak ibu semuanya dan mas-mas ini kayaknya acara ini saya yakin nggak akan seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam satu Muharram ini menurut tradisi orang Jawa ini adalah malam 1 Suro. Jadi kalau kita orang Jawa kayaknya kenalnya malam 1 Suro. Ini kalau di luar Jawa nggak tahu ya. Jadi
ini surunan lah istilahnya. Jadi banyak hal-hal yang orang melaksanakan, ada kegiatan ritual, kegiatan tirakatan ya, termasuk pada malam hari ini alhamdulillah ini yang rawuh banyak sekali, termasuk ini dari yang kemarin ini termasuk yang terbanyak ini mas-mas adik-adik ini komplit. Jadi ini nanti ada sesuatu hal yang akan disampaikan oleh bagaimana memahami arti malam 1 Muharram, malam 1 Muharram dan apa namanya sejarah Islam nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mahfudz Siddiq. Mungkin dari saya hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ketua RT. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Mahfudz Siddiq. Bapak yang mulia, waktu dan tempat yang wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Dumateng para sesepuh sesepuh ingkang syatu kinurmatan Bapak Ketua RT 01 RW 17 beserta Ibu yang saya hormati, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semua yang hadir yang saya hormati, dan adik-adik semuanya yang malam hari ini bisa ikut bersama-sama memperingati datangnya tahun baru Hijriah 1448 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikrar tulisan kita mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah kita semuanya bisa berkumpul di sini. Tanggal 1 Muharram hitungannya pakai rembulan, maka habis maghrib itu sudah masuk tanggal 1. Berbeda kalau Masehi nunggu jam 00. Ini sudah tanggal 1 Muharram. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di sini merenung bersama-sama, introspeksi diri dengan datangnya tahun baru, artinya bertambah tahun, berkurang jatah umur kita. Karena bagaimanapun juga sebenarnya kita semua manusia ini berjalan menuju ajal kita masing-masing. Jadi dengan bertambahnya tahun itu bukan untuk bersenang-senang, tetapi introspeksi diri supaya diri kita sebagai manusia betul-betul mempunyai nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga di hadapan kita semua sesama manusia. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada beliau Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, dan juga kepada keluarga beliau, dan kepada kita semua khususnya yang muslim yang sampai saat ini masih mengikuti syariatnya. Semoga diakui menjadi umatnya, dan besok di yaumil akhir
betul-betul bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bicara masalah tahun baru Islam yaitu tahun Hijriah, itu dimulai dengan peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkahul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Dan hijrah itu adalah perpindahan fisik dan juga perpindahan mindset. Jadi kalau itba' Rasul akan mengikuti Rasulullah, kita sebagai muslim yang beriman maka hendaklah melakukan hijrah. Hijrah itu dengan tujuan untuk hidup ke depannya lebih baik, untuk kedepannya bisa lebih sukses. Itu memang hijrah. Kalau Rasulullah mencontohkan hijrahnya tidak hanya mindset tapi secara fisiknya pindah dari Makkahul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Tapi saya juga tidak mengharapkan bapak-bapak terus ikut pindah dari Jetis ke luar Jetis. Untuk secara mindset saja. Ini saya sudah pindah dari Purwodadi ke Boyolali ke Purwodadi. Ini melu tapi repot. Cukup ya. Jadi ini bicara hijrah. Memang kalau ingin berubah, lebih maju, lebih sukses, itu pindah. Tapi sebenarnya tidak aja pindah secara fisik, tapi yang paling penting adalah mindset kita. Maka renungan sebagaimana tema pada malam hari ini yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah, tahun Hijriah berganti, tanda diri harus kembali introspeksi. Ini yang membuat tema luar biasa ini. Saya hargai ini istimewa. Memang tahun baru introspeksi. Nah, introspeksi pada malam hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Mas, Mbak, adik-adik semuanya, introspeksinya adalah untuk mengenal diri kita sendiri. Sudahkah panjenengan kenal datang diri panjenengan piyambak? Bu, pun kenal Bu? Bapak pun kenal dengan diri pribadi. Kita kan sering berpura-pura kan, mengidentifikasikan diri kita dengan orang lain. Nah, malam ini setelah tahun baru pengen penampilan yang dirinya masing-masing. Maka malam hari itu marilah kita mengenal diri kita sendiri. Memang 1 Muharram itu nek wong Jawa berlaku tinakat, waktu riadah untuk mendapatkan jati diri sejati. Karena sebenarnya kita itu masih kebingungan dengan diri kita sendiri, sehingga belum mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri. Kita masih dikendalikan hal-hal yang datangnya dari luar. Maka dengan 1 Muharram 1448 ini marilah kita belajar mengenal diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini manusia itu terdiri dari 2 hal. Satu itu jasad, dan yang di dalam itu roh. Jadi ada casing, ada isi. Kalau untuk masalah casing, panjenengan pun pinter merawat casing dengan olahraga yang cukup, makan bergizi gratis, itu saja. Makan bergizi gratis, istirahat yang cukup, insya Allah fisik kita, jasad kita baik, pertumbuhan fisik kita baik. Tetapi yang menjadi problem itu yang ada di dalam diri kita
yang sampai saat ini kita semua belum mengenal dengan sebenar-benarnya. Rasulullah SAW menginformasikan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Di mana daging itu baik, maka baiklah perangai manusia itu. Di mana daging itu busuk, maka jahatlah perangai manusia itu. Itulah hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati di sini yang dimaksud oleh orang Islam yang beriman tidak hanya hati secara biologis. Kalau hati secara biologis kemarin pas waktu korban di tempatnya Mas Wanto, kita tahu oh wedhus disembelih atine ngono kuwi. Sapi disembelih hatinya seperti itu. Manusia ketika dibedah hatinya juga segumpal daging yang berisi darah. Tapi kita lebih mengenal ke dalam bahwa di dalam hati yang biologis itu ternyata ada sesuatu yang Bapak Ibu perlu ketahui supaya kita bisa mengenal jati diri kita. Apa yang terdapat di dalam hati yang gaib? Hati itu yang di dalam ini ketika dibedah, di dalamnya perlu diketahui ada satu namanya rasa. Ada rasanya, ada rasa, duwe rasa. Jadi wong nek wis ada rasa ya ora hati. Istilahnya ada rasa. Yang kedua, di dalam hati itu ada namanya nurani. Nurani adalah hati terkecil di dalam yang ia akan selalu jujur ketika ditanya. Maka tanyailah hati kecilmu, tapi ingat jawab dengan sejujur-jujurnya, sekali-kali jangan terdustai. Maka dia akan menjawab yang sejujur-jujurnya. Itu hanya menungso digawe Gusti Allah maringi setunggal rasa ing tubuhe nurani. Yang ketiga adalah keyakinan. Ada keyakinan. Jadi keyakinan itu dalam dada. Keyakinan. Yakin sesuatu yang bisa dibuktikan menambah keyakinan. Nah, hati itu dalam bahasa Arab kolaba. Kolaba itu artinya bolak-balik. Jadi hati itu bolak-balik. Nek muti hati ya apik, nek muti lagi ora beneran. Apa meneh dilaroi gambar kowe ngamuk. Niku nek muti hati lagi ora kebeneran. Nah, maka dalam Islam Rasulullah SAW itu mengajarkan sebuah doa untuk hati supaya tenang. Itu kita membaca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Bagi muslim tentunya agama Islam dan taat kepada syariat Islam. Bagi non-muslim tentunya agamanya non-muslim dan taat pada agama yang diyakininya. Supaya hati itu yang bolak-balik minta kepada zat yang membolak-balikan hati. Siapa? Ya yang Maha Kuasa. Kita mohon kepadanya, karena memang hati itu tidak tetap. Dan hati itu sebenarnya tempat berteduhnya cahaya iman. Di mana hati itu masih mendapatkan cahaya iman, maka manusia masih punya rasa, masih ada nuraninya, dan masih ada keyakinan. Pertanyaannya, ketika manusia kok tiba-tiba tidak ada rasa, tidak ada nurani, dan tidak ada keyakinan, itu artinya iman, cahaya iman tidak berteduh di hatinya. Kenapa? Karena awal manusia diciptakan itu dikasih hati, yang di dalam hati itu ada rasa,
ada nurani dan ada keyakinan. Tapi dengan berkembangan, pertumbuhan mengakibatkan rasa itu hilang, nurani hilang, keyakinan hilang. Itu sebenarnya yang hilang adalah cahaya iman di dalam hatinya masing-masing. Lalu apa yang menyebabkan cahaya iman itu hilang? Nah, malam ini kita merenung, kita pegang hati kita, masihkah ada rasa di dada ini? Rasa yang bagaimana? Seandainya kita makan sendiri kenyang, kemudian sebelah kita kelaparan, kok kita diam saja, artinya tidak ada rasa. Sudah tidak ada rasa. Ketika ada pilihan sesuatu yang hak dan yang batil di depan kita, kemudian kita memilih sesuatu yang batil, kita sudah tidak ada nurani. Tidak ada nurani. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan dalam sebuah ayat surat Al-Hajj, tentang haji, surat Al-Hajj ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi syudur. Fa innaha, maka sesungguhnya la ta'ma, tidak buta al-absar penglihatannya, walakin tetapi ta'ma yang buta adalah qulubul lati fi syudur, hati yang ada di dalam. Yang buta itu mata hatinya, bukan tuli telinganya, tetapi yang tuli adalah hatinya. Maka ketika ada kebenaran yang hak dan yang batil sebenarnya sudah nampak, tapi kemudian kita melihat dengan mata kepala. Kalau cukup dengan mata kepala, kita masih kebingungan untuk bisa memastikan sesuatu itu hak, sesuatu batil. Maka perlu menggunakan mata hati dengan rasa dan nurani. Itulah yang disebut dengan hikmah. Orang yang tidak punya hikmah melihatnya dengan mata kepala, padahal namanya mata itu tidak mesti benar apa yang dilihat, dan apa yang didengar juga tidak mesti benar. Karena mata bisa menipu, pendengaran pun bisa menipu. Tapi untuk hikmah, dengan hati yang mendapatkan cahaya iman, masih ada rasa, masih ada nurani, masih ada keyakinan, itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana kita bisa buat adil dan berbuat zalim, itu ketika mata hatinya itu masih bisa untuk melihat. Kalau secara jasad kita, fisik, ya mata di kepala ini saja, dan telinga yang terpasang ini. Tetapi kalau hatinya tidak ada cahaya iman, maka sangat berbahaya. Nah, apa yang menyebabkan cahaya iman itu hilang di hati? Tidak lain dan bukan adalah laku, dosa, dan maksiat. Laku dosa itu sesuatu yang kita kerjakan dan kita sebenarnya malu ketika itu dilihat oleh orang lain. Maksiat pun seperti itu. Jadi melakukan sesuatu yang dilarang itu, meskipun kadang ada yang bangga juga, wah aku so ngene-ngene, tapi sudah di hati nuraninya itu mengatakan sakjane ora pantes. Apa meneh aku tua. Jadi, meneh aku tua. Ora pantes melakukan sesuatu. Nah, makanya itu untuk menajamkan hati nurani. Ketika melakukan dosa dan kemaksiatan, melakukan kesalahan, satu titik hitam di dalam hati. Maksiat lagi ada titik hitam lagi. Semakin banyak maksiat dan dosa, semakin banyak titik hitam, sehingga hati menjadi gelap. Ketika hati gelap, artinya cahaya iman tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Ketika cahaya iman tidak masuk ke dalam hati kita, maka rasa hilang, nurani hilang, keyakinan hilang. Padahal hati ini adalah satu sarana manusia untuk bisa mengenal Sang Maha Pencipta
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang mendapatkan cahaya iman bisa mengenal Tuhannya. Kalau dalam ilmu tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa tidak mengenal dirinya, maka tidak bisa mengenal Tuhannya. Maka malam hari ini, tahun baru Islam 1448 ini, saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk mengenal diri kita. Ternyata yang secara jasad kita ini singkulnya diopeni, mangan olahraga cukup, tidurnya sehingga badan sehat. Ternyata tidak itu saja, di dalamnya masih ada segumpal daging, yaitu hati. Di mana hati itu busuk, maka busuklah terangnya kita. Di mana hati itu baik, maka baiklah terangnya kita. Maka introspeksinya, ketika kita masih senang melakukan hal-hal yang baik, artinya hati kita masih ada cahaya iman. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang tidak baik, artinya hati kita memang sudah mulai redup dari cahaya iman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberikan hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kompas, petunjuk supaya kita bisa mengenal Tuhan kita. Apa petunjuk itu? Petunjuk setelah hati adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir semuanya fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Kita semuanya sama, lahir dulu fitrah. Fitrah kita apa? Satu, bertauhid. Fitrahnya adalah manusia itu kenal dengan Tuhannya. Yang kedua, fitrahnya apa? Manusia itu senang berbuat kebaikan. Yang ketiga, fitrahnya apa? Manusia benci kepada kejahatan. Kemudian dengan bertambahnya umur, berkembangnya waktu, kemudian kok berubah, tidak bertauhid, tidak suka dengan kebaikan, tidak benci kepada kejahatan, ada masalah dalam fitrahnya yang mulai runtuh. Maka malam hari ini saya ingatkan pertama yang di dalam diri kita, hati dijaga. Yang kedua, fitrah juga harus dijaga. Fitrahnya apa? Satu, bertauhid, kenal kepada Tuhan kita. Kita menyadari kalau kenal diri kita sebenarnya adalah hamba. Karena hamba ada tuannya adalah Sang Maha Pencipta. Kemudian yang kedua, fitrahnya adalah suka berbuat baik dan benci kepada kejahatan. Ini yang harus kita gerayangi malam ini. Itu seperti ini, kalau ini umur saya tambah, pengalaman saya oke, anak yang gede-gede sudah betul-betulnya iki apa isih kenal pengeran apa ora, masih suka berbuat baik atau tidak, masih bisa benci pada kejahatan atau tidak. Malam ini merenung, ketika yang seharusnya fitrahnya itu bertuhan, kemudian tidak kenal Tuhan, ada masalah dengan fitrah. Yang seharusnya suka berbuat kebaikan, tetapi kok menjadi tidak suka dengan kebaikan, ada masalah dengan fitrah kita. Ketika kita yang seharusnya benci kepada kejahatan, karena senang berbuat jahat, jelas ada masalah dengan fitrah kita. Apa yang menyebabkan fitrah itu berubah menjadi redup? Tidak lain dan bukan adalah hubbud dunia, cinta dunia yang berlebih-lebihan. Kita bukan berarti tidak boleh cinta dunia, kita boleh cinta dunia karena kita hidup di dunia. Tetapi cinta dunia yang berlebih-lebihan ini mengakibatkan fitrah kita runtuh. Yang tadinya suka berbuat baik berubah, yang tadi benci kepada kejahatan berubah, yang tadi kenal pada Tuhan berubah, karena dengan cinta dunia yang berlebihan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Maka malam hari ini kita merenung, menyayangi produknya dari dewi. Jadi ada tidak hanya fisik, gerayannya fisiknya ada bagus. Sekarang
yang di dalam hati itu dijaga, rasanya harus tetap ada, nuraninya tetap ada, keyakinannya juga tetap ada. Begitu juga yang fitrah. Fitrah adalah tauhid kita ada, dan kebaikan itu harus cinta pada kebaikan, dan yang ketiga benci kepada kejahatan juga harus ada dalam fitrah kita. Ketika ini kalau hilang, kita artinya perlu opnam. Jadi opnam itu tidak hanya yang fisik-fisik saja, tapi yang lebih penting justru yang masalah batin yang di dalam ini. Di mana rumah sakitnya? Pak Didi mau buat rumah sakit khusus hati. Ini opnam cegah. Tentang Pak Didi bengkel hati. Bengkel hati. Kalau untuk rumah sakit yang fisik sudah banyak, tapi untuk yang mempertahankan hati yang sehat, yang secara batin dan fitrah yang kuat, ini yang masih belum banyak hadir di antara kita. Saya kira cukup renungan malam hari ini. Kalau terlalu banyak, karena panjenengan pikirannya pada satu tumpeng di atas meja, maka tidak fokus lagi. Saya kira cukup. Ini sebagai renungan malam hari ini untuk mendekatkan diri pada Tuhan, hati sebagai hidup. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Maka berilah berpikir supaya hati mendapatkan cahaya iman. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Sadiq. Waktu kita kembali Bapak Sadiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqulana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna al-ghayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sakhirna jami'a khalqa ya Allah wa mahabbatina wa waqatina wa qadri hajatina fil maqsis ya Allah. Ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Di tahun yang baru ini 1448 ini ya Allah, beri kami petunjuk ya Allah, beri kami pertolongan ya Allah, beri kami kekuatan ya Allah. Ya Allah, berkahi umur kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berkahi rezeki kami ya Allah, dan rezeki yang banyak halal barokah. Berkahi ilmu kami ya Allah, berkahi lingkungan kami ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an wa tijaratan kaburan. Allahumma wasukna ala rizqi subhanin rahmatin fa anta rajul alamina walau tawad. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya latif. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang selanjutnya yaitu Bapak Tuntun kepada Bapak
Ini umum saya aturkan kepada ini yang sudah bertahun-tahun menunggu cara ini, baik siang maupun malam, Pak Bedi. Lagu saya dulu, Mbak. Monggo mungkin konsumsi, bagian konsumsi ini bisa di apa? Ditaruh ke tengah sini apa? Nah ini itu bisa rekan Pak begitu di situ. Oke. Mas-mas yang biasa bongkar-bongkar ingkop siapa ya? Monggo. Mas, Mas. Mas, biasa bongkar ingkong, Mas. Ini sekalian pengumuman ya, jadi mohon doanya buat warga kita yang tadi sore masuk di rumah sakit Leburjo, Mas Aktif, ya, mohon doanya mudah-mudahan apa namanya sembuh tadi sore. Ini informasinya, ini untuk kali disambi monggo kerawatan makanan tradisional. Monggo estafet sih. Oh.